Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan kami di Katolik Sapri Channel dan saya Taufik Novian yang akan memandu acara terkait tentang pembahasan kasus. Oke, kali ini kita akan membahas terkait kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur yang diduga korban pencekokan oleh sekelompok remaja di Kabupaten Karawang. Baik, kita lanjutkan perbincangan sejauh mana kasus perundungan dan efek negatifnya di kalangan masyarakat. Oke, baik Bang, gimana terkait tentang kasus yang memang saat ini Abang tangani tentang perundungan anak? Oke. Hari ini kita menerima kuasa dari Bu Eha Julaiha berkaitan tentang perundungan terhadap anaknya yang masih berumur 12 tahun dan masih sekolah di kelas 6 SD. Peristiwa ini terjadi pada saat anak korban inisial MDF. Kenapa saya sebutkan inisial? Karena dia masih di bawah umur. Kemudian pada saat itu di malam Jumat, tepatnya tadi malam, dia masih berada di masjid pada maghrib. Dia melaksanakan sholat maghrib. Kemudian 3 temannya yang sudah kita cukup anggap sudah mengerti, yang saat ini masih sekolah di kelas STM sesama dengan SMA, datang menemui dia, anak korban ini di masjid, dan mengajak minum minuman keras, minum minuman alkohol. Dimana pada saat itu anak korban ini diminta sumsuman, kalau pada bahasanya itu patungan ya, disebut patungan. Anak korban ini memberikan uang sebesar 5.000 rupiah kepada 3 pelaku yang telah berusia sekitar 17 tahun yang masih sudah sekolah di kelas STM. Kemudian setelah memberikan uang 5.000 itu, si anak-anak ini, 3 pelaku ini pergi untuk membeli minuman keras atau minuman alkohol. Kemudian dari situ diminumlah secara bersama-sama di Kampung Jenebin, di Desa Purwadana, Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Minuman alkohol itu diminum secara bersama-sama, yaitu 4 orang termasuk anak korban. Ya. Nah, kemudian setelah minuman itu habis, si 3 pelaku ini yang kita duga pelaku ini meminta uang kembali, sumbangan atau patungan. Ya, diminta sebesar 10.000 rupiah. Nah, kemudian dibelilah minuman. Nah, minuman kemudian setelah minum itu mungkin serasa minuman itu sudah habis, anak korban ini pulang ke rumah sekitar pukul 23.30 malam Jumat ini, gitu kan. Kemudian setelah dia pulang, ternyata dicek oleh kedua orang tuanya melalui CCTV, si anak korban ini menaiki pagar untuk masuk ke rumahnya, gitu kan. Pada saat dia pulang ke rumah, dia naik pagar. Nah, kemudian jam 12 malam, tetehnya, kakaknya melihat ke kamar si anak korban, dan pada saat dia melihat anak korban itu tidur-tiduran, namun dia seperti terlihat gelisah. Nah, pada malam hari itu orang tuanya, baik bapak dan ibunya, sedang mengikuti acara tawasulan di luar kampung. Kemudian jam 00.30 WIB di hari Jumat, di dini hari, kedua orang tuanya pulang ke rumah. Setibanya kedua orang tua di rumahnya, kemudian langsung mengecek kamar anak korban. Dan pada saat mengecekkan di kamar anak korban, ternyata sudah di kasurnya sudah banyak
muntahan yang keluar daripada dari mulut si anak korban. Kemudian karena penasaran, si orang tua laki-laki langsung masuk ke kamar dan mengangkat bantal yang bekas muntah, ternyata langsung dicium dan bau minuman alkohol. Karena sudah mengetahui kenapa anaknya muntah, si ibu langsung masuk kamar dan mengangkat anaknya yang kemudian dibawa ke dalam kamar mandi dan dipandikan. Nah, setelah dipandikan, si anak korban pun tidak juga mau tidur. Sampai dengan jam 4 pagi, anak korban baru tidur. Dan sampai paginya, ternyata bangun. Pada saat dia bangun masih dalam kondisi lemas. Maksudkan abang itu 3 pelaku itu siapa sih bang? Oke, 3 pelaku yang dimaksud itu, yang kami duga telah melakukan perundungan terhadap anak korban. Salah satunya yang berinisial A, kemudian yang kedua inisialnya H, kemudian yang ketiga inisialnya R. Nah, ketiga pelaku ini, 2 diantaranya merupakan siswa SMK swasta yang ada di Kabupaten Karawang. Oke bang, selain daripada itu, apakah ada hal lain di luar daripada pencokokan minuman keras yang sebelumnya adalah yang lain? Oke. Nah, sebelum peristiwa pencokokan minuman ini, ya, orang tua korban menyampaikan ke saya bahwa telah terjadi sebelumnya yang diduga oleh pihak keluarga dan juga orang tua bahwa si anak korban ini dicekoki dengan obat-obatan terlarang. Namun pada saat itu orang tua korban ini tidak mau meramaikan dan tidak mau negur langsung kepada para pelaku. Cukup didiamkan. Nah, takutnya peristiwa ini mengembang kemana-mana karena sama-sama mereka masih anak sekolah. Namun ini terjadi untuk kedua kalinya, yaitu dicekoki anak korban dengan minuman alkohol. Itulah yang mengakibatkan kedua orang tuanya ini sangat kesal dan trauma, takut anaknya terjadi apa-apa dengan peristiwa ini. Menurut Bang Alek nih, apakah ada dampak psikologis bagi anak yang memang menjadi korban? Jelas psikologis terhadap anak korban ini sangat jelas sekali. Satu, rusaknya badannya, kemudian cara berpikirnya itu pasti rusak, gitu loh. Itulah akibat bullying ini. Jangankan hanya dicekoki dengan minuman, dicandai saja dengan cara membuli itu sangat mengganggu psikologisnya, gitu loh. Nah, inilah yang mengakibatkan orang tuanya tidak terima. Sehingga pada hari ini Jumat 3 Mei 2024, kedua orang tuanya dengan membawa si anak korban datang ke Polres untuk membuat pengaduan di Polres Karawang. Dan kita saat ini tinggal menunggu rekomendasi terhadap pengaduan itu turun ke unit mana dalam penanganannya. Menurut pandangan Bang Alek, peran orang tua di dalam mengontrol anaknya, bagaimana cara agar terhindar anaknya sebagai korban perundungan? Peran aktif orang tua pada saat di rumah harus semaksimal mungkin dalam pengawasan terhadap anak. Terlebih anak ini masih di bawah umur. Nah, ketika di rumah, maka kita sebagai orang tuanya harus berperan aktif dalam pengawasannya. Baik dia pada saat berada di rumah maupun di luar rumah. Namun ketika dia pada saat berada di sekolah, itu merupakan tanggung jawab daripada guru yang ada di sekolah
peran aktif dalam pengawasan dan pembelajaran terhadap anak. Maka dari itu, perlakuan bullying itu sangat tidak dibenarkan karena memang dampaknya sangat serius bagi anak. Dengan dampak yang memang anak tidak percaya diri hingga menyebabkan depresi. Nah, bagi orang tua, alangkah baiknya mengontrol anaknya agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.